في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد, para asatidz, para alim, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas yang juga saya hormati, para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia yang saya banggakan. Pada pagi kali ini kita akan membicarakan tentang makna la ilaha illallah. Mengapa? Karena termasuk syaratnya iman. Syaratnya iman itu harus tahu makna la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini disebut dengan kalimatul ikhlas. Kalimat ikhlas. Ikhlas itu artinya membersihkan keyakinan dari syirik dengan la ilaha illallah. Juga disebut dengan kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid? Kalimat tauhid itu kalimat yang membuktikan bahwa kita mengesahkan Allah, bukan persatuan. Karena ada orang entah bodoh atau karena dulu atau karena apa, kalimat tauhid katanya persatuan, bangsa. Bukan berada. Kalimat tauhid ini artinya maknanya mengesahkan Allah. Dan kalimat tauhid ini keutamaannya banyak sekali. Mengapa? Di antaranya kalimat tauhid ini disebut dengan kunci surga, miftahul jannah, kunci surga. Makanya di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya dalam hidup di dunia adalah la ilaha illallah, maka masuk surga. Itu hadis dan hadisnya sahih. Kalau ada orang bilang, masa la ilaha illallah itu kuncinya surga? Nah, terus apa kuncinya? Karena yang masuk surga itu hanya orang yang ikhlas, hanya orang yang bertauhid. Yang tidak bertauhid nggak bisa masuk surga. Makanya bisa dikatakan la ilaha illallah itu kunci surga. Kemudian la ilaha illallah ini juga kalimat zikir yang paling utama. Makanya orang meninggal dibacakan la ilaha illallah. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Ucapan yang paling utama aku ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Nabi Musa dalam hadis riwayat Al-Nasai, Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Allah, saya minta amalan yang tak pernah engkau berikan kepada orang lain." Minta amalan khusus. Orang itu kalau jumpa dengan abu, dengan kiai, kan sukanya minta amalan khusus yang tidak diberikan pada orang lain. Amalan khusus untuk diri sendiri, tidak ada amalan khusus. Akhirnya apa? Allah memberikan wahyu, kalau begitu kamu baca la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, "Loh, kan semua orang baca itu, saya minta amalan khusus." Lalu apa firman Allah? "Musa, seandainya langit dan bumi ditaruh dalam satu piringan, la ilaha illallah di piringan sebelahnya, masih berat kalimat la ilaha illallah.
Karena la ilaha illallah ini berat dan lain sebagainya. La ilaha illallah ini mungkin juga. Mari kita baca la ilaha illallah bersama-sama ya, biar kita tidak ngantuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini namanya kalimat tauhid, kalimat yang menunjukkan bahwa kita mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah Maha Esa, bukan persatuan. Nah, la ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan selain Allah. Apa maksudnya? Maksud tiada Tuhan selain Allah itu yang pertama, bahwa apa saja yang ada di alam jagat raya ini pasti butuh pada Allah. Jadi semuanya butuh pada Allah. Siapa saja. Benda dari tidak ada menjadi ada butuh diadakan oleh Allah. Setelah ini kita ada di dunia untuk mempertahankan eksistensi kita dalam kehidupan, juga butuh rahmat Allah. Siapapun butuh pada Allah, gak ada yang gak butuh pada Allah. Kalau yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada Allah, maka yang menjaga di alam kehidupan ini juga Allah. Ya Allah saja yang dibutuh, yang lain itu hanya sebab musababahnya. Karenanya gak perlu khawatir. Ada yang khawatir karena gak divaksin, khawatir. Mengapa? Takut kena COVID. Yang divaksin khawatir pula. Kenapa? Takut keracunan. Yang betul adalah apa saja tidak membawa pengaruh tanpa dikehendaki oleh Allah, itu namanya la ilaha illallah. Itu makna yang pertama. Yang kedua, makna tiada Tuhan selain Allah itu, makna yang kedua, Allah itu tidak butuh pada apapun. Allah gak butuh pada makhluk. Allah gak butuh pada ibadahnya makhluk. Allah tidak butuh pada amal solehnya makhluk. Allah tidak butuh pada tempat dan lain sebagainya. Ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi apa saja butuh pada Allah. Allah tak butuh pada apa saja. Itu la ilaha illallah seperti itu. Sekarang ada pertanyaan, kita ini kan wajib makrifat kepada Allah. Apa makrifat itu? Makrifat itu artinya mengenal Allah, mengenal Allah. Nah, identitas Allah yang wajib kita ketahui, di mana seluruh jagat raya pasti butuh pada Allah dan Allah tidak butuh pada apapun. Identitasnya yang bagaimana? Identitasnya adalah Allah yang memiliki sifat wajib 20. Nah, sifat wajib 20 itu penjabaran dari makna kalimat la ilaha illallah. Sifat 20 itu maknanya. Mengapa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membangun konsep sifat 20? Kalau Wahabi tauhidnya dibagi 3, rububiyah, uluhiyah, sama sifat, dan tidak bisa mengantarkan makrifat pada Allah, tapi malah mengantarkan bingung pada Allah. Itu tauhid 3, ya, bingung. Ada yang lebih bingung lagi, yang mengartikan kalimat tauhid kalimat persatuan, tambah bingung lagi. Hati-hati saudara, sekarang ini banyak orang membingungkan. Mengapa? Karena dia sendiri bingung. Orang lain diajak bingung. Sama dengan orang gila ngomong-ngomong. Jangan diramal, mungkin itu begini. Dia orang gila sama dirinya gak ngerti, orang lain memberikan arti pada perkataannya. Nah, mengapa para ulama kita membangun konsep
sifat wajib 20 bagi Allah. Sifat wajib 20 bagi Allah tujuannya yang pertama adalah tujuan sifat 20 mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Itu sifat 20. Jadi sifat 20 ini tujuannya agar kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu artinya apa? Makrifat itu artinya kenal. Kalau kita ini kenal dengan orang, tahu wajahnya, tahu perawakannya, tinggal di mana, keahliannya apa, kerjanya apa, itu kenal namanya. Kalau cuma ketemu di jalan pernah lewat, setelah itu nggak ketemu lagi, nggak tahu namanya, orang mana, bukan kenal. Itu hanya pernah berjumpa, setelah itu lupa lagi. Kalau makrifat ini kenal. Kita ini di dunia wajib makrifat kepada Allah. Wajib. Awal wajibin ala insan ma'rifatul ilahi istiqam. Kewajiban pertama manusia di dunia adalah makrifat kepada Allah. Gimana cara makrifat kepada Allah di dunia? Kita tidak bisa melihat Allah. Makrifat kepada Allah di dunia adalah dengan melalui sifat-sifatnya, dan itu adalah sifat 20. Ya 20 itu karena ini identitas Allah, memang identitas. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa 20? Kok tidak lebih atau tidak kurang dari 20? Dulu ketika di pondok, saya dari pondok ada di Daya, pondok sampai mengajar. Kawan-kawan di pondok itu gak ada pertanyaannya yang kritis atau filosofis. Setelah pulang, orang-orang itu pertanyaannya lebih kritis, lebih filosofis. Apa? Pulang dari pondok, pertemuan dengan kiai ada tanya, Gus, apa? Kenapa sifat wajib bagi Allah 20? Loh, sampai minta berapa? Enggak, bukan minta berapa. Kenapa kok lebih dari 20 atau gak kurang dari 20? Rahasianya apa? Karena sifat 20 ini kalau dibaca jadi pujian itu pas, lagunya enak. Kalau dikurangi 1 ditambah lagi gak enak. Apa karena dia cocok dengan lagunya? Ya enggak ya. Memangnya lebih dulu lagunya daripada sifat 20. Lagu itu diikutkan aja. Mari kita baca sifat 20 ya. Wujud tidak mengapa sifat wajib yang wajib kita ketahui bagi Allah itu 20? Kenapa gak lebih? Sifat 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Memang akal kita mampunya cuma 20, lebih dari 20 gak mampu. Kita ini jangankan makrifat kepada Allah, perkenalan kita dengan kawan sendiri itu tidak bertolak. Orang yang paling tahu ya, orang yang paling tahu seseorang, orang yang paling dekat. Kalau cuma kenal di jalan-jalan, yang tahu yang di jalan-jalan. Kamu ditanya tentang saya, kenal saya, kenapa Kiai? Apa tukang ceramah? Paling itu aja. Maka aslinya. Dan yang lebih tahu pada seseorang orang yang paling dekat. Siapa? Dan itu nggak tahu semuanya. Saya yakin nggak tahu semuanya. Saudara yang punya istri, tentu istri saudara lebih tahu pada saya daripada orang lain. Dan saya yakin ada sesuatu yang saudara rahasiakan dari istri. Betul? Ada. Istri gak boleh tahu. Ya mungkin istri simpanan.
Artinya apa? Makrifat kita kepada orang itu terbatas, apalagi kepada Allah. Makrifat kita ini mampunya cuma sifat 20. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa sifat 20? Sifat 20 ini menjawab soal-soal yang mendasar tentang Allah. Menjawab itu. Artinya apa? Kita ini dalam sehari semalam diperintahkan beribadah kepada Allah. Mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, mau masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, mau keluar rumah berangkat ke masjid baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah. Sampai di depan masjid mau naik kaki kanan baca doa. Allahumma firli waftahli abwaab. Nanti turun dari masjid kaki kiri baca doa. Allahumma inni as'aluka min fadlika al-'azim. Nanti mau naik motor, naik mobil baca doa. Artinya kita terus beribadah terus kepada Allah. Memang manusia diciptakan hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ibadahnya di mana-mana, makanya perlu kerja keluar rumah. Agar ibadahnya tidak di rumah terus. Ibadahnya di mana-mana. Tujuannya kemana? Nah, sehari semalam kita diperintahkan ibadah kepada Allah. Pertanyaannya, apakah Allah itu ada? Maka jawabnya adalah sifat wujud. Allah itu ada. Dan wujud bagi Allah itu hukumnya wajib. Karena wujud bagi Allah itu hukumnya wajib, maka wujudnya Allah gak sama dengan wujudnya selain Allah. Gak samanya apa? Kalau Allah itu wujudnya wajib wujud. Allah itu wajib bersifat wujud dan tidak bisa ditanya alasannya. Kalau selain Allah ada alasan. Apa alasannya? Wujudnya apa saja selain Allah imma disababin, ada kalanya karena ada sebab, wa imma li'illatin, dan ada kalanya karena illat, karena alasan. Kalau kita ini adanya karena sebab, ditanya kamu kok ada? Ya, karena ada papa dan mama. Memangnya apa? Ya papa dan mama main-main lalu jadi saya. Kan begitu. Papa dan mama kok ada? Ya karena ada papanya sama mamanya. Terus sampai Nabi Adam. Kita ini adanya karena sebab ada orang. Lalu Nabi Adam ditanya, Nabi Adam kok ada? Kan gak ada orang tuanya. Nabi Adam ini adanya di illatin, karena diciptakan oleh Allah. Kalau Allah ditanya Allah kok ada? Ya memang ada. Dan Allah itu wajib. Karenanya gak bisa ditanya sebab, gak bisa ditanya illat. Karena yang ditanya sebab dan ditanya illat itu perkara baru. Allah bukan perkara baru. Apa dalil wujudnya Allah? Karena Allah itu wajib wujud, maka kebalikan dari sifat wujud yaitu ada mustahil bagi Allah. Dalilnya apa? Banyak saudara dalil wujudnya Allah. Al-Quran dari awal sampai akhir menjadi dalil wujudnya Allah. Karena Al-Quran itu yang dibicarakan sifat Allah, kesucian Allah, perbuatan Allah, perintah Allah, larangan Allah, makhluk Allah, janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah, berkaitan dengan Allah semua. Ada orang katanya bilang, enggak ada dalil wujudnya Allah dalam Al-Quran. Loh, itu Quran yang mana? Al-Quran itu semuanya mengatakan pada wujudnya. Hadisnya juga begitu. Cuma biasanya para ulama kita ini yang dijadikan dalil yang disampaikan biasanya di kitab-kitab akidah dari wujudnya Allah itu adalah dalil akli. Apa dalil akli? Dalil akal. Dalil itu kan ada naklinya. Nakli itu artinya Al-Quran hadis, ada dalil akli. Akli itu dalil rasional. Ada dalil yang baru, dalilnya orang-orang liberal. Apa? Dalil ngakani. Itu gak dipakai sama kita. Karena kita
biasanya dari wujudnya Allah yang disampaikan oleh para ulama adalah adanya anak. Sebenarnya banyak dari wujudnya. Apa dalil wujudnya Allah? Adanya anak. Kok bisa adanya alam ini menjadi dalil adanya Allah? Karena alam ini perkara baru. Apa buktinya kalau alam ini perkara baru? Alam itu ya apa saja yang ada selain Allah itu alam. Apa buktinya kalau ini alam perkara baru? Buktinya alam ini selalu berubah. Apa saja yang ada di jagat raya ini berubah. Setiap sesuatu yang berubah pasti baru. Setiap sesuatu yang baru pasti asalnya tidak ada lalu ada. Setiap sesuatu yang tak ada lalu ada pasti ada yang mencipta, dan itu adalah Allah. Kita ini baru, buktinya kita berubah. Masjid bangun ini baru, buktinya berubah. Ini ketika baru dibangun mungkin bagus namanya. Setelah lama karena ada tiket, ini sudah agak bulan-bulan, perlu dicek lagi agar kelihatan baru. Ada pertanyaan, apa tidak mungkin alam ini jadi sendiri? Gak mungkin. Mengapa gak mungkin? Alam ini terbukti tidak mampu menciptakan dirinya sendiri. Kita ini bukan ciptaan diri sendiri. Kalau kita ini buatan diri sendiri, mungkin lebih gantenglah dari yang ada sekarang. Betul? Mungkin kita ini menerima apa adanya. Jadi bukan menciptakan diri sendiri. Ada pertanyaan lagi, apa tidak mungkin yang menciptakan alam ini perkara baru juga? Ya gak mungkin. Alam ini menciptakan dirinya sendiri gak mampu, menciptakan perkara baru juga tidak mampu. Jangankan menciptakan perkara baru, alam ini menjaga eksistensi dirinya agar tidak berubah juga mampu. Siapa pun gak mampu, pasti berubah. Mesin lama-lama beranak, lama-lama rusak. Punya mobil gak dipakai, lama-lama gak bisa dipakai, rusak sendiri. Dipakai terus rusak benar. Wah, rusak juga dipakai. Ya namanya perkara baru. Makanya orang laki-laki menikah, lama-lama istrinya meninggal, enggak menikah lagi, kena prostat. Ya seperti mesin karat, berkarat. Jadi perkara baru. Nah, manusia ini menjaga dirinya agar tidak berubah. Kata Sayyidina Ali, manusia ini puncak ketinggian badannya usia 22 tahun. Kalau sudah lebih 22 nggak bisa tambah tinggi lagi. Puncak kecerdasan umur 27 tahun, kata Sayyidina Ali. Lebih dari itu nggak nambah cerdas lagi, paling cuma nambah 6. Ini manusia. Nah, kemudian puncak kesempurnaan fisik manusia umur berapa? Penduduk surga usianya 33. Setelah 33 bagaimana? Mulai berubah. Mulai gigi satu demi satu patah. Giginya gak patah gak bisa. Kalau ingin gak patah jangan makan. Yang namanya rambut satu demi satu mulai berwarna merah. Semakin cerah rambutnya. Karena warnanya merah. Yang namanya kulit sedikit demi sedikit mulai kelihatan tanda-tanda perubahan. Berusaha agar itu gak berubah gak bisa. Artinya apa? Makhluk ini menjaga dirinya agar gak berubah gak bisa, apalagi menciptakan. Orang tua kita itu bukan menciptakan kita. Apa yang dikerjakan? Hanya sebab musabab. Hanya sebab. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, afara'aitum ma tumnun a'antum takhluquna am nahnu khaliqun. Tahukah kalian air mani yang kalian pancarkan ke rahim istri? Apakah kamu yang menciptakan anak atau kami? Allah yang menciptakan. Orang itu kadang ingin punya anak, gak punya anak. Menikah bertahun-tahun gak punya. Ada orang karena anaknya sudah cukup gak ingin punya anak, jadi anak. Ditanya loh punya lagi, gak sengaja. Gak ingin sebenarnya. Loh, gak sengaja gimana?
memangnya perlu nama itu seperti wudhu gitu. Mengapa? Karena semua yang menciptakan adalah Allah. Artinya perkara baru nggak bisa menciptakan perkara baru. Ini dalil wujudnya. Pertanyaan kedua, Allah ini kan wajib bersifat wujud. Sejak kapan wujudnya? Jawabnya adalah sifat tidak. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Karena itu kebalikan dari sifat tidak, yaitu hudus, baru mustahil bagi Allah. Dalilnya mana? Sama dengan dalilnya sifat wujud. Kata para ulama, dalilnya tidak bakok, dalilnya sifat wujud. Seandainya wujud itu cukup, tidak nggak perlu. Kenapa? Kalau wajib wujud pasti tidak. Kalau adanya Allah itu wajib, pasti adanya tanpa permulaan. Karena kalau ada permulaannya, berarti tidak wajib wujud, mungkin wujud perkara yang mungkin adanya. Karena Allah wajib wujud pasti bersifat tidak. Cuma tidak bakal dan seterusnya dijelaskan oleh para ulama karena ini persoalan tauhid, khawatir keliru. Keliru dalam persoalan tauhid itu hukumnya fatal. Ini sifat tidak. Jadi wujudnya tanpa permulaan. Kalau selain Allah ada permulaan. Kita ini ada permulaannya. Karenanya di KTP ada tanggal lahir. Kalau Allah nggak ada pakai tanggal lahir, identitasnya tidak. Pertanyaan ketiga, Allah yang wujud dan tidak, sampai kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah baqa. Apa baqa? Maha kekal, maha abadi. Karenanya kebalikan dari baqa, yaitu fana, mustahil bagi Allah. Mustahil. Ketika ada orang meninggal di grup WA, kalau yang ada di pondok-pondok biasanya tulis al-baqa'u lillah, keabadian hanya milik Allah, wal fana li ghairihi, sedangkan sirna fana kematian bagi selain Allah. Karenanya ini almarhum meninggal dunia. Biasanya kan gitu. Cuma di KTP nggak ada tanggal matinya, nggak ada. Kecuali yang kemarin vaksin katanya 2 tahun lagi. Ya nggak tahu lah, ya mungkin enggak juga, tapi juga ketuanya hoax. Jadi Allah Maha Kekal Maha Abadi. Dalilnya mana? Sama dengan sifat tidak, sama dengan sifat wujud. Kalau Allah itu fana, berarti Allah tidak wajib wujud. Bahkan Allah wajib wujud, berarti Allah itu bapak. Allah Maha Kekal Maha Abadi. Ini bapak. Sebagian mujassimah, orang yang akidahnya seperti Wahabi, bilang apa? Allah itu akan binasa, kecuali yang pokok cuma wajahnya saja, yang lainnya binasa. Mengapa? Kata mereka karena ada ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Apa saja akan binasa kecuali wajah Tuhan. Itu maksudnya illa wajah, kecuali Allah. Wajah itu hanya kata sambung dalam bahasa Arab. Orang mujassimah nggak ngerti bahasa Arab. Ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud tidak bapak seperti apa? Orang itu kalau berbicara sesuatu lama-lama penasaran seperti apa ya? Diceritakan di sana ada orang hebat gini-gini ahli pengobatan seperti apa? Ditawari mobil, mau beli mobilnya, mobil apa gini-gini, oh ada di sana seperti apa? Apa saja pasti ditanya seperti apa. Kalau ada yang tanya seperti apa, jawabnya adalah mukhalafatu. Makanya di KTP ada fotonya, karena identitasnya seperti apa, biar dekat. Allah itu tidak serupa dengan apapun perkara yang ada. Mengapa Allah tidak serupa dengan perkara baru? Kalau Allah serupa dengan perkara baru, berarti Allah juga baru. Mengapa? Karena apa saja pasti
Sedangkan Allah itu wajib bersifat tidak, wujudnya tanpa permulaan. Berarti Allah tidak serupa dengan apapun perkara yang baru. Gak serupa. Makanya kembalikan dari mukhalafatul hawadits, yaitu mumatsalatul hawadits, serupa dengan perkara baru, mustahil bagi Allah. Mustahil. Dalilnya mana? Kalau Al-Quran dalilnya laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Kalau dari aklinya yang tadi. Karena tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, maka kata para ulama salaf, kullu ma khatara bi bali wallahu bi khilafi dzalik. Apa saja yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah enggak sama dengan. Ada orang memikirkan Allah kayak gini, nggak sama dengan itu. Mengapa? Karena hasil reka-reka pikiran manusia tidak pernah terlepas dari apa yang pernah dia lihat. Dan semua apa yang pernah dia lihat adalah perkara baru. Allah tak serupa dengan perkara baru. Meskipun di alam nyata nggak ada. Manusia mereka memikirkan sesuatu yang nggak ada di alam nyata. Tapi kalau digambarkan, bahan-bahannya mesti ada di dunia. Karenanya Allah nggak bisa dibayangkan. Contohnya, bangsa kita dulu, ketika menjelang bulan Rajab, Isra Mi'raj, biasanya pergi ke pasar-pasar beli gambarnya borok, ditaruh di tembok. Ini sebentar lagi Isra Mi'raj. Ingat gambarnya borok di tembok-tembok rumahmu. Borok itu gambarnya udah putih, ada sayapnya. Kepalanya berwajah perempuan cantik, lalu ada mahkotanya. Cari kuda seperti itu, mulai dari Sabang sampai Papua gak ada. Saya sudah keliling di Indonesia. Bahkan di Eropa itu orang suka kuda. Waktu di Eropa saya cari kuda kayak gak ada. Kalau ada ingin beli, mengapa? Ada sayapnya bisa terbang, cepat nyampe, dan wajahnya perempuan cantik. Enak kalau capek-capek lihat wajah kuda. Cari kuda seperti itu gak ada. Ternyata walaupun gak ada, bagian-bagiannya biasa di dunia kayak itu. Badannya kuda ya kayak itu. Sayapnya kita tinggal pilih, apa sayap ayam, apa sayap burung. Kalau burung apa burung merpati, apa burung garuda, tinggal pilih. Lalu kepalanya wajah perempuan. Kenapa burung itu wajahnya perempuan? Gak ngerti. Soalnya di kitab gak ada wajahnya burung perempuan. Cuma gambarnya wajah perempuan. Ya mungkin biar hebat, tanyakan lebih cepat. Kira-kira begitu. Wajah perempuan. Ya kita suka-suka. Perempuannya apa? Perempuan Melayu, apa Batak, apa Jawa, atau apa Cina, apa Negro, suka-suka. Nanti mahkotanya pesan pada isi. Ternyata apa? Manusia ini membayangkan apa saja yang di alam nyata tidak ada. Kalau dilihat bagian-bagiannya semuanya ada di alamnya. Dan Allah itu tidak serupa dengan apapun perkara yang baru. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Wahabi beda. Apa kata Wahabi? Allah itu mukhalafatul hawadits, tapi tak begitu mukhalafat. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Mirip apa? Di kitab Wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter, besarnya 3,5 meter, kata Wahabi. Akidah Wahabi ini mirip ajaran Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu mirip laki-laki yang sudah tua, sudah aki-aki, rambut dan jenggotnya dah putih semua, tingginya 30 meter, besarnya 3,5 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua dari Tuhannya Wahabi. Jadi Tuhannya Yahudi abangnya Tuhannya Wahabi.
Karenanya akidah Yahudi itu sumber dan abang akidah Wahabi, disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi, tapi bukan Wahyu di sini ada, ada. Maksudnya Wahyudi. Oh, bukan itu maksudnya. Gak boleh begitu. Kata Imam Syafi'i itu tajassim, menjasmanikan Allah. Imam Syafi'i berkata al-mujassimu kafir. Orang menjasmanikan Allah itu hukumnya kafir. Mengapa? Karena tidak makrifat kepada Allah. Allah gak serupa dengan perkara. Pertanyaan kelima, Allah yang wujud kidam mukhalafatu lil hadith, alamatnya di mana? Jawabnya adalah qiyamhu minas. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Apa maksudnya? La yahtaju ila mahallin wala khusus. Allah itu gak butuh pada tempat dan tidak butuh pada yang menentukan Allah, pada yang menciptakan. Mengapa gak butuh? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya khaliq, tetapi sifatnya makhluk. Kalau kita butuh pada tempat, kalau Allah gak butuh, dalilnya mana? Ya banyak di dalam Al-Quran. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah gak butuh pada apapun di alam semesta. Gak butuh manusia, gak butuh ibadahnya, gak butuh tempat. Gak butuh Allah pada tempat. Ini akidah Ahlus Sunnah wal. Kalau Wahabi beda. Wahabi ditanya alamat Tuhan di mana? Loh, kamu belum tahu. Belum. Kamu ya tahu belum? Di mana? Di arsy. Wah, jauh banget ya. Kalau kita ada perlu gimana? Kamu sama belum ada ke arsy. Kata Wahabi, jangan khawatir. Mengapa? Setiap pukul 2 pagi, 2 malam Tuhan turun ke langit pertama. Loh, ngapain turun? Untuk mendengar doa. Makanya pukul 2 malam Tuhan lagi turun. Ditanya dia, itu turunnya pukul 2 ikut waktu daerah mana? Karena pukul 2 kalau waktu Indonesia dibagi 3. Dengan Singapura pukul 2-nya beda, dengan Johor beda lagi pukul 2. Betul? Kalau waktu istiwa malah jalan terus, nggak pernah berhenti pukul 2. Kata Wahabi apa? Tuhan itu turun pukul 2 sesuai dengan waktu daerah masing-masing. Loh, kalau begitu turun terus dong dia. Kalau turun terus, lalu naiknya kapan? Berarti bukan turun, itu pindah tempat. Pokoknya ajaran Wahabi ini kacau. Kalau ditanya itu menghadapi jalan buntu, tidak rasional, tidak adil. Wahabi ditanya lagi, memangnya kalau gak turun Tuhan gak dengar? Bingung dia menjawab. Nanti jawab gak dengar kafir. Karena bilang Tuhan tidak sami, tidak mendengar. Kalau jawab mendengar, takut ditanya lagi. Ya sebenarnya walaupun gak turun dengar sih. Nah kalau memang dengar ngapain turun? Karena turun aja dengar, gak bisa jawab lagi. Ini ajaran Wahabi. Kata Wahabi, orang yang tidak meyakini Allah tinggal di arsy itu kafir. Kita dikafirkan. Kalau kita akan mengkafirkan Wahabi, orang Wahabi yang meyakini Allah tinggal di arsy itu sesat dan menyesatkan. Mengapa? Karena arsy bukan alamat Allah, itu alamat palsu. Wahabi yang bikin Allah. Tahun 2009 saya dialog dengan Wahabi di Surabaya, lalu di Blitar. Lalu 2015 saya pas lagi ada di Perak. Ustaz, gak benar Allah itu tidak bertempat. Mengapa? Karena Allah itu ada. Setiap sesuatu yang ada pasti bertempat. Kalau gak bertempat berarti gak ada. Kata Wahabi. Loh, kamu bisa kafir bilang begitu. Kenapa? Saya tanya, di mana tempatnya? Kata Wahabi, jelas di arsy. Mau di mana lagi? Saya tanya, arsy ini makhluk apa bukan? Kalau kamu jawab arsy bukan makhluk, kamu kafir. Karena kamu meyakini ada selain Allah bukan makhluk Allah. Tapi kalau kamu jawab arsy ini makhluk, kamu bisa
bisa kafir juga, cuma kafirnya tidak harus. Ayo jawab, aras makhluk apa bukan? Lama-lama kata ya jelas lah, aras itu makhluk. Mau apa lagi? Nah sekarang saya tanya, kalau aras ini lima makhluk, sebelum Allah menciptakan aras, Allah tinggal di mana? Apa kamu jawab? Karena Tuhan belum ada, Tuhan gak ada, kafir kan? Atau kamu bilang karena tempat belum ada, Tuhan tidak bertempat, berarti akidah kamu gak betul yang tadi. Kata Wahabi yang Surabaya, Ustaz gak boleh tanya begitu. Mengapa? Karena ini pertanyaan haram. Mengapa haram? Karena ini pertanyaan bid'ah. Wahabi itu ditanya, kalau gak bisa jawab, yang bertanya diharamkan. Dan akhi, jangan tanya begitu lah. Kenapa? Itu pertanyaan bid'ah, akhi. Kullu bid'atin dhalalah. Itu Wahabi. Gampang kalau Ustaz Wahabi tanya jangan. Ini bid'ah kan yang tanya. Oh, kita tanya ingin tahu malah bid'ah. Ini Wahabi itu. Padahal para sahabat pernah bertanya begitu. Ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqal khalq? Ayo Rasulullah, Tuhan ada di mana sebelum menciptakan makhluk? Rasulullah SAW jawab, kana fi ama. Allah itu tidak bertempat. Ada riwayatnya, cuma Wahabi kata. Itu Wahabi yang 2009, yang 2015 tidak lagi. Kalau memang harus itu makhluk, sebelum Allah menciptakan harus, Allah tinggal di mana? Bingung dia. Mau bingung kan bertempat berarti menjamin akidahnya. Mau bingung bertempat, tempatnya belum ada. Akhirnya apa? Kata si Wahabi, ya suka-suka Allah tak mau di mana. Itu namanya kan jawaban bercanda. Ya suka-suka mau di mana terserah. Loh, katanya bertempat. Artinya apa? Kalau logika seperti ini dipakai itu bahaya saudara. Mengapa? Berarti menganggap Allah itu benda kecil ada di ruangan besar. Makanya suka-suka mau di dalam, mau di samping, mau di loteng, mau di mana. Emangnya begitu? Katanya Allahu Akbar, Maha Besar. Kok kecil tuh? Ini Wahabi. Aneh mereka ini. Yang Wahabi 2019 beda lagi. Ada di itu. Apa? Ada Wahabi ditanya, Ustaz, arus ini makhluk apa bukan? Apa kata dia? Wallahu akbar. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya Allah bilang tahu. Yang ditanya pengetahuan kamu. Kalau Allah sama saja ya tahu. Kita ini bukan minta jawaban Allah tahu apa enggak, sampai dia tahu apa enggak. Wah, dia tahu saudara. Ditanya harus makhluk apa bukan? Di dalam Al-Quran jelas. Alhamdulillahirabbil, segala puji bagi Tuhan semesta alam, bagi Allah. Apa yang dimaksud Rabbil Alam dan Alam? Allah itu yang menciptakan alam, Allah itu yang mengatur alam, Allah yang memiliki alam. Rabb itu artinya menciptakan juga. Dan di dalam Al-Quran ada ayat yang lebih jelas. Fa in tawalla faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsy. Allah itu yang arsy. Apa yang dimaksud Allah Rabbul arsy? Allahu khaliq, Allah yang menciptakan arsy. Allahu maliku, Allah yang memiliki arsy. Allahu mudabbiru, Allah yang mengatur arsy. Wahabi kata kalau harus makhluk. Mengapa? Karena kalau dia jauh makhluk takut dikejar. Nah, katanya Tuhan ada di atas. Kalau ada di atas, sebelum ada harus tinggal di mana? Takut ditanya begitu dia. Makanya langsung bilang, ya Allah lah yang tahu. Ya Allah yang pasti tahu. Masa Allah nggak tahu? Yang kita tanya menurut kita gimana? Tapi Wahabi nggak tahu. Wahabi. Artinya apa? Ini namanya sifat wabu. Kita harus tahu. Katanya sudah waktu jam 6 ya. Kita ini kan habis ini kerja. Ada yang kerja? Maka kita sekarang pindah sesi tanya jawab. Sisanya yang itu nanti kalau ketemu lagi saya teruskan acaranya.
sifat kajian, sifat 20. Yang penting kita beda dengan Wahabi, karena kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi itu disebut musyabbihah. Apa musyabbihah? Golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wahabi juga disebut mujassimah. Apa mujassimah? Golongan yang beranggapan Allah itu berupa jasmani seperti manusia. Kalau kita disebut dengan munazzihah. Apa munazzihah? Golongan yang menyucikan Allah dari menyerupai makhluk dan menyucikan Allah dari membutuhkan tempat. Karenanya kita setelah sholat baca subhanallah, 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 Allah Maha Suci. Apa yang dimaksud Allah Maha Suci? Allah Maha Suci dari segala kekurangan, termasuk Maha Suci dari tempat. Bukan Maha Suci dari najis, saudara, dari kotoran. Yang maksudnya suci dari kotoran kan? Allah Maha Suci maksudnya Maha Suci dari segala kekurangan. Setelah menyucikan Allah dari kekurangan, lalu baca Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Mengapa segala puji bagi Allah? Karena Allah memiliki segala kesempurnaan. Karenanya itu maksudnya. Setelah Alhamdulillah baru Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Apa yang dimaksud Allah Maha Besar? Apakah lebih besar dari bumi? Lebih besar dari langit? Bukan itu maksudnya, itu kan benda. Yang dimaksud Allah Maha Besar itu, walaupun kita ini menyucikan Allah dari segala kekurangan, lalu kita meyakini bahwa Allah Maha Sempurna secara mutlak, Allah lebih besar, lebih agung daripada yang kita sucikan dan kita besarkan. Itu Allahu Akbar namanya. Dan ini, tiga kalimat ini terkandung dalam kalimat La ilaha illallah. Karenanya dikirnya setelah itu Wahabi kadang nggak baca tipu, langsung pergi. Karenanya nggak tahu kalau Allah Maha Suci. Nah, hari ini karena keterangan sudah selesai, sudah jam 6, kita sudah 1 jam ya kuliah. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Tanya tentang Wahabi boleh, tentang liberal boleh, tentang pendapatnya Pak Sakur boleh, atau pendapatnya Pak siapa. Pak Sakur itu penjual lontong di Batam. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, nah ini silakan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. Apa maksudnya itu? Istiwa itu kata Ahlus Sunnah wal Jamaah maknanya ada yang makna tafwid. Artinya apa? Istiwa itu hanya Allah yang tahu maknanya. Karenanya kata Imam Ahmad, istawa kama akhbar la kama yakhtur fi qalbil bashar. Allah beristiwa pada arsy seperti yang Allah kabarkan, tidak seperti yang terlintas dalam pikiran manusia. Itulah masalah. Kalau ulama khalaf mengartikan istawa, Allah itu berkuasa pada arsy, bukan bersemayam. Jadi ada yang tafwid, ada yang takwil. Orang Wahabi kadang bilang gak bisa. Istawa itu termasuk ayat muhkamat. Allah itu bersemayam. Mengapa? Karena Allah di dalam Al-Quran, istawa di dalam Al-Quran disebut 6 kali. Loh, mimamnya matematika. Kok 6 kali? Mimam istawa disebut 6 kali. Tetapi kosakata yang hubungannya dengan akal, yang artinya mengapa kalian afala taqilu, akal di dalam Al-Quran lebih 30 kali.
makanya oleh para ulama itu diaplikkan, diolah melalui dalil akli. Allah Maha Suci dari kamu. Kalau itu diartikan Allah bersamanya, itu bisa bertentangan dengan ayat lain yang sama-sama untuk ditakwil. Contohnya apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kita sekarang ada di mana? Masjid apa Allah ada di sini kan? Enggak kan? Katanya ada di kampus, itu ada di sini. Makanya ditakwil. Al-arsh istawa di takwil, wa huwa ma'akum aina ma kuntum di takwil. Maksudnya bagaimana? Allah tahu kamu ada di mana. Tahu dalam ayat lain, wasjud waqtarib. Bersujudlah dan mendekatkan. Orang bersujud itu mendekatkan apa? Dekat. Apa Allah ada di bawahnya karpet? Kan enggak. Itu dekat secara maknawi, secara rohani lebih dekat kepada Allah. Kalau bersujud lebih mendekat kepada Allah secara fisik, berarti Allah ada di bawah karpet, kan begitu? Kan enggak. Banyak ayat-ayat yang seperti itu, banyak di dalam Al-Quran. Ada lagi? Ya ini bapak-bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Saya mengikuti buku bagian yang saya punya, yang baru saya beli itu adalah Wahabi dan Al-Paham, yang bukunya cukup tebal. Ya. Saya bacanya terserah saya kalau cuma ada satu pertanyaan bagi saya, karena saya juga sering baca buku-buku Syiah. Jadi saya sering sekali membaca aliran-aliran yang katanya aliran yang sesat itu, untuk supaya kita lebih yakin dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ini saya tanyakan Pak Kiai, apa yang perbedaan dasarnya antara amalan orang Syiah dengan amalan orang Wahabi? Kalau saya baca ada dua buku yang berbeda judulnya, tapi seolah-olah ada mirip-miripnya Pak Kiai. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perbedaan Wahabi dengan kita ini banyak. Kita ini habis sholat zikirnya jahat nyari. Kalau Wahabi gak ada zikirnya di. Mengapa? Karena bid'ah. Kayak Ustaz Wahabi itu habis sholat langsung menghadap jamaah. Bibirnya gerak-gerak. Jamaahnya lihat bingung pada apa. Karena jamaahnya bingung, akhirnya nggak tahu mau baca apa, akhirnya turun. Setelah itu imamnya turun. Kalau kita ini biasanya kan ya, itu contoh perbedaannya. Contoh amalan. Kita ini kalau bulan Maulid menggelar Maulid. Kalau Wahabi tak menggelar Maulid. Kita ziarah kubur, Wahabi tak mau ziarah kubur. Kita tahlil, Wahabi tak mau tahlil. Kita sedekah untuk orang mati, Wahabi tak mau sedekah, dan lain sebagainya. Itu perbedaan. Kalau Syiah apa perbedaannya dengan kita? Syiah ini perbedaannya, kalau kita ini sholat 5 waktu, kalau Syiah sholat 3 waktu. Mengapa 3 waktu? Karena zuhur asar bisa dijamak walaupun di rumah, maghrib isya bisa dijamak. Itu sholat. Kita ini wajib sholat Jumat, Syiah tak wajib sholat Jumat. Menunggu Imam Mahdi baru sholat Jumat. Sekarang tak perlu sholat Jumat. Kita ini kalau berwudu kaki disiram dibasuh. Kalau Syiah nggak disiram, tapi cuma diusap atasnya. Karenanya jangan makmum sama Syiah karena wudunya nggak sah. Syiah. Kita ini kalau sholat bersedekah, kalau sekali lepas kan bersedekah. Kecuali kalau bersama kita mungkin takiyah. Syiah ini kalau sholat di tempat sujudnya ada turban Karbala.
Karbala itu tempat gugurnya Sayyidina Husain 10 Muharram. Jadi itu dijadikan ajang bisnis. Orang-orang Syiah itu membuat cor kecil kan rotan benda ini ya, dicampur dengan tanah Karbala. Jadi kalau sujud taruh di situ, nggak boleh, haram hukumnya. Biasanya taruh satu tangan taruh di situ. Kalau sholat dengan kita, biasanya mereka taruh sakunya. Ketika sujud taruh sini, nanti taruh diambil. Nah, pas taruh kita ambil, kita buang. Karena itu termasuk kemungkaran. Itu ibadahnya yang mirip, yang beda. Syiah ini yang parah. Syiah ini anti sahabat, nggak mau sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kalau kita menerima, kita ini takzim, beriman, takzim yang mengagungkan khulafaul rasyidin. Kalau Syiah malah mengkafirkan para sahabat. Ini beda amalnya. Kalau kita lagi bedanya dengan Syiah, kita ini mengharamkan nikah mut'ah. Kalau Syiah mengharamkan nikah kawin kontrak itu apa? Ini ajaran Syiah. Jadi beda dengan kita. Makanya ulama-ulama dulu ya, ketika Wahabi dan Syiah ini masuk, langsung dibuatkan pagar. Pagarnya apa? Pakai pujian-pujian. Wahabi anti istighatsah dan tawassul. Istighatsah tawassul dijadikan pujian. Syiah anti khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin dijadikan pujian. Ingat ya, dulu di Jawa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Ya pujian seperti ini dikafirkan oleh Wahabi. Mengapa? Karena ada istilahnya ya Allah ya Muhammad. Dikafirkan oleh Syiah karena memanggil khulafaul rasyidin. Itu perbedaan mereka. Ada lagi? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kiai, mohon penjelasannya tentang akidah Imam Ibnu Taimiyah dari segi akidah dan fikih. Kalau berbicara Ibnu Taimiyah ini paling enggak butuh waktu 3 jam. Gimana? Sanggup sampai 3 jam? Tapi intinya begini, Ibnu Taimiyah itu imamnya Wahabi. Akidahnya, ajaran Wahabi atau Ibnu Taimiyah ini konsepnya tauhid dibagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah dan uluhiyah ini singkatnya aja ya, dibuat untuk mensyirikkan dan mengkafirkan orang yang melakukan istighatsah, tawassul dan tawakkul. Dianggap melanggar tauhid uluhiyah. Tujuannya itu. Tauhid asma wa sifat ini dibuat untuk melawan konsep sifat 20. Jadi asma wa sifat ini lawannya sifat 20. Rububiyah uluhiyah lawannya amalan kita istighatsah, tawassul, tawakkul. Intinya itu ajaran Wahabi. Nah Wahabi di dalam masalah ini seperti orang munafik.
Jadi kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya, kata Sayyidina Umar, yahdimul Islam thalatha. Islam ini akan dirobohkan oleh 3 orang. Siapa? Yang pertama, zallatul alimi, terpelesetnya orang alim. Kalau ada orang alim terpeleset, maka Islam roboh. Mengapa? Karena pengikutnya, jamaahnya, penggemarnya ikut terpeleset. Seperti kasus Pak Sakur. Itu alim tapi terpeleset. Bahaya. Jangan ikut terpeleset walaupun orang alim. Oh, lagi terpeleset ikut, ya mati juga kita. Karena merupakan Islam. Yang kedua, wajidalul munafiqi bil Quran. Silat lidah orang-orang munafik dengan Al-Quran. Pakai Al-Quran tapi untuk merobohkan ajaran Al-Quran. Wahabi ini menolak istilah tawasul tabarruk. Dalilnya apa? Kata mereka, qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang musyrik berkata, kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Loh, orang yang bertawasul, bertabarruk itu kan juga sama dengan orang musyrik. Jawaban kita nggak sama Wahabi. Mengapa? Orang musyrik itu menyembah Tuhan. Ketika dikecam, kenapa nggak menyembah Allah? Lebih dekat pada Allah. Tapi yang disembah berhala. Orang yang bertawasul, beristilah bertabarruk, sebenarnya itu menyembah kepada Allah. Cuma berwasilah melalui para nabi dan para wali. Dan itu berwasilah itu diperintahkan oleh Allah. Perintahnya mana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah kepada Allah. Jadi begitu. Ya, perbedaannya intinya itu sudah. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, baca sholawat badan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syahadatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha laka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولسائر المسلمين الاحياء منهم والاموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون